Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang soal latihan terkait dengan sistem respirasi. Di sini saya punya ada contoh soalnya. Diagnosisnya itu adalah efusi pleura, kemudian prosedur medisnya atau tindakannya adalah fungsi pleura. Nah, tugas kita diberikan dua tugas. Yang pertama adalah menentukan kode dari diagnosa utamanya. Kemudian yang kedua adalah menentukan kode dari prosedur medisnya berdasarkan ICD 9cm. Kita siapkan dulu buku ICD 9cm-nya, kemudian ICD 10-nya, ya, volume 1, 2, dan 3. Saya pakainya yang tahun 2016, sedangkan ICD 9cm-nya saya pakainya yang tahun 2010. Di sini kita tuliskan dulu sebelumnya diagnosisnya atau DX, biasa disingkat oleh dokter, yang ditetapkannya itu adalah efusi pleura. Ya. Seperti biasa, kita harus melihat dari coding basic guidelines-nya, coding guide-nya, panduan pengkodingannya ada di ICD volume 2, halaman 28, harus diingat-ingat. Basic coding guidelines-nya, yang pertama adalah mengidentifikasi dari pernyataan diagnosa yang sudah ditetapkan oleh dokter. Apakah dia termasuk ke dalam section 1, section 2, ataukah section 3 terkait dengan soal yang tadi. Ini adalah termasuk ke dalam section 1 karena disease termasuknya ke dalam disease and nature of injury, ya, dalam alphabetical index. Kemudian kita sudah menentukan ini adalah section 1. Kemudian tugas kita yang kedua adalah melokasikan litermnya itu apa. Seperti dalam panduannya bahwa cara menentukan literm itu adalah untuk penyataan yang penyakit maupun injury itu adalah biasanya usually a known for the pathological condition atau kondisi patologisnya. Dari bahasanya adalah kata bendanya. Nah, dari sini maka kita akan mendapatkan literm atau disingkat dengan LT-nya itu adalah efusi. Ya. Efusi ini adalah kalau dalam bahasa penulisan seperti ini berarti ini adalah istilahnya dalam bahasa Indonesia. Maka teman-teman harus menentukan dulu litermnya itu berdasarkan bahasa Inggris. Karena pencarian dalam alphabetical indexnya itu tetap harus dari bahasa Inggris. Oke ya. Sekarang kita ambil buku volume 3-nya, alphabetical index. Tadi kita sudah menentukan bahwa ini adalah section 1. Alphabetical Index to Diseases and Nature of Injury. Kemudian kita cari efusi. Efusi ya. Ini alphabetical E ada di halaman 244. Kemudian kita cari efusi. Efusi dalam bahasa Inggris adalah effusion. Di sini ada di halaman 248. Maka kita akan mencari dia effusion, kemudian langsung ada di bawah pilihannya itu adalah pleura, pleurisi, pleuritic, or pleuroperikardial, ya, ada di J90 ya. Kemudian jangan lupa read and be guided by any note that appears under the literm. Adakah keterangan lain di bawah litermnya? Tadi kita sudah menemukannya di pleura, pleurisi, pleuritic, dan pleuroperikardial J90. Kemudian apakah ada pengaruh lain yang akan mempengaruhi apakah kita bertemu dengan modifier yang bisa jadi ada di under literm? Ternyata tidak ada keterangan lain karena memang dari diagnosisnya hanya keterangannya efusi pleura. Nah, tugas teman-teman ketika nanti, karena proses pengkodingan itu sebetulnya membaca secara komprehensif dari penulisan dalam dokumen rekam medis. Karena di sini kita hanya menuliskannya diagnosis secara langsung diagnosis dan prosedur medis, maka tidak ada keterangan lain yang bisa kita peroleh selain dari contoh soal yang kita dapatkan. Nah, sebetulnya ketika nanti proses pencarian juga harus dilihat nih, ini harus dicek lagi kebenaran dan masing-masing konsistensi dari penulisan diagnosisnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang kita menurut coder itu tidak mempengaruhi dalam proses penentuan kode akhir, maka bisa dikonsultasikan dengan dokter yang bersangkutan. Oke. Kita balik lagi ke sini.
Kemudian jangan lupa apakah kita menemukan kata-kata see dan see also, tidak ada ya dalam keterangan ini. Jadi hanya effusion, kemudian keterangan di pleura, pleurisi, pleuritic dan pleuroperikardial. Nah, di sini kita tuliskan tadi temuan kita di volume 3. Kita temukan di sini adalah effusion untuk yang litermnya. Kemudian kita dapatkan di sini adalah pleura, pleurisi, pleuritic, kemudian pleuroperikardial. Ini adalah J90. Kemudian seperti dalam panduan dasar pengkodaan, langkah selanjutnya adalah kita refer to the tabular list atau buka cross check kembali dalam tabular listnya tentang kode yang sudah kita dapatkan dari volume 3. Sekarang kita buka volume 3-nya, J90. J itu babnya adalah bab gangguan sistem respirasi. Ini sudah mulai J. Nah, ini disease of the respiratory system. Kemudian kita cari J09. J09 ini ada di halaman 461, influenza due to identify zoonotic or J90 ya. Kita coba cek. Salah saya. J90 itu, nah ini dia. J90 other diseases of pleura, ada di bloknya J90 sama dengan J94. Kemudian J90 adalah pleural effusion NEC atau not elsewhere classified, include-nya pleurisi with effusion. Exclude-nya adalah chilous, pleural effusion, pleurisi, NOS, dan tuberculosis. Nah, kita balik lagi ke diagnosisnya, tidak ada keterangan lain. Maka kita bisa menggunakan J90 ini walaupun dia bukan masuk ke kategori 3 karakter ya. Jadi dia hanya langsung masuk di kategori utamanya saja. Kemudian tidak ada keterangan lain selain inclusion dan exclusion-nya under the selected code-nya, maka kita bisa menentukan ini sebagai assign the code sebagai kode akhirnya. Saya taruh dulu ininya. Ini di volume 1. Kita menemukan J90, tadi kita hampir ini ya dengan J09 ya, fusion NEC ya, di sininya include-nya dengan pleurisi with effusion. Tidak ada keterangan lain. Kita balik lagi ke bab yang sebelumnya, ada keterangan? Tidak ada ya. Jadi dia hanya langsung dari blok utama masuk ke kategori utamanya. Kemudian tadi kita bisa assign code-nya, maka kode akhirnya adalah dengan diagnosis tersebut adalah J90. Gitu ya. Nah, selanjutnya tugas kita yang pertama tadi sudah selesai. Kita lanjut ke tugas kita yang kedua, yaitu mencari kode prosedur medisnya. Kita ambil dari buku ICD dan NCM-nya. Kita lihat dari index to procedure-nya itu apa. Oh, sebelumnya kita belum menentukan ya, sebentar. Di sini kita punya prosedurnya atau tindakannya atau TX yang ditetapkan itu adalah fungsi ini pakai bahasa Indonesia ya. Pleura. Nah, dari kata fungsi pleura ini sudah jelas bahwa kita harus selanjutnya adalah menentukan literm sebelumnya ya. Litermnya itu atau LT-nya untuk yang tindakan itu adalah berarti tindakan yang dilakukannya itu apa. Nah, ini fungsi pleura. Fungsi pleura itu berarti bahasa literm yang kita pilih adalah fungsi ya, itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kita dalam buku ICD dan NCM itu tetap pencarian literm itu pencarian kodenya itu menggunakan litermnya dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus mengalih bahasakan dari bahasa fungsi ini menjadi dalam bahasa Inggrisnya yaitu puncture. Gitu. Nah, ini dari mana? Ini makanya kenapa coder itu harus berhati-hati ketika proses pemilihan literm, kemudian mengenal istilah-istilah medis yang terkait dengan tindakan medis tertentu gitu. Karena bisa jadi karena
bisa jadi ini akan mempengaruhi gitu. Ketika kita salah memilih literem, otomatis kita tidak akan menemukan kode yang dimaksud. Nah, selanjutnya kita pilih, ini kita cari di index to prosedurnya. Ya, kita menemukan cari puncture. Kita lihat dari belakang ini alfabet P. Ini P sudah mulai. Kita cari puncture. Nah, ini dia puncture itu ada di halaman 408 ya. Ini puncture literem yang kita cari. Ini kategori utamanya. Kemudian kita cari di bawahnya itu adalah pleura, mestinya ada pleura. Nah, ini dia ada puncture, kemudian tidak ada keterangan lain ya. Oke, ini puncture, kemudian pleural cavity, ini dia, pleural cavity ya. Jadi penulisannya dari puncture ke pleural cavity 34.91. Kita tulis di sini puncture, kemudian di sininya pleural cavity karena dia proses pengeluaran cairan dari pleura. 34.91 ya. Kemudian kita cross check lagi dari tabular listnya di 34.91. Nah, ini dia 34.91. Ini dia. Other operations of thorax. 3491 itu adalah bahasanya thoracocentesis. Ini dia diarahkan ke sini. Jadi ini itu diasumsikan istilahnya itu sama dengan fungsi pleura atau pleural cavity. Itu seperti itu ya. Jadi bisa jadi bahasanya memang berubah, tapi sebetulnya dia memiliki istilah yang memiliki makna yang sama. Kita cek dari tabular listnya. Kita temukan di sini 34.91 adalah thoracocentesis. Thoracocentesis. Nah, ini ada istilah ini nanti kita akan bahas di video terkait dengan terminologi medis ya. Nah, ini ketemu di thoracocentesis, maka kode akhirnya ICD Nancy M-nya, ICD Nancy M-nya adalah 34.91. Ya, ini kode akhir untuk ICD Nancy M-nya, dan kita coba cross check lagi dengan ICD-10-nya. Ini kode akhir di ICD-10-nya adalah di J90. Ya, ini terlihat ya perbedaannya untuk kode akhir di ICD-10 dan kode akhir di ICD-10. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti saksikan lagi video-video selanjutnya terkait dengan latihan soal masing-masing bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.